Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Saya selaku moderator dari kelompok 5 izin membawakan presentasi pada pagi hari ini mengenai materi fondasi dalam mengenai beban aksial kapasitas berdasarkan metode dinamis. Untuk presentasi pada pagi hari ini di sini beranggotakan 7 anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Tri Hartono, kemudian yang kedua ada Oktis Desvial, yang ketiga ada Muhammad Fitra, yang keempat ada Muhammad Rifaldi, yang kelima ada Petrus Yohanes, yang keenam ada saya sendiri Muhammad Firhan, yang ketujuh ada Hamzah Kurniawan, dengan dosen pengampunya itu Bapak Insinyur Tri Mulyono, Magister Teknik. Oke, bisa di next saja, operator. Oke, pada presentasi pagi hari ini ada beberapa poin pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok 5, di mana yang pertama nanti ada formula penggerak tiang pancang. Di sini nanti kita dapat menjelaskan penggunaan formula penggerak tiang pancang, kemudian hubungan ram palu dengan energi potensial, kemudian ada rasio formula penggerak tiang pancang, serta analisis dinamis terhadap formula penggerak tiang pancang. Lalu yang kedua ada analisis persamaan gelombang, di mana kita dapat menjabarkan metode proporsi gelombang, transfer energi gelombang yang ada di dalam pile driving atau tekanan pemancangan tiang, lalu juga ada pemodelan pile driving, lalu juga ada model pemancangan tiang, lalu juga ada proses solusi numerik, selanjutnya ada perangkat lunak, analisis persamaan gelombang, pemilihan palu awal, serta grafik bantalan. Lalu yang ketiga di sini ada pengujian dinamis tegangan tinggi. Nantinya mahasiswa dapat merepresentasikan bahwa pengujian singkat analisis dinamis tegangan tinggi, metode kasus, metode pencocokan gelombang, sistem dynamic test, sistem drop hammer, metode analisis titik bongkar muat, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next, operator. Oke, kita masuk dulu di mana yang pertama tadi poin pembahasannya adalah formula penggerak tiang pancang. Di sini ada salah satu kutipan dari salah satu pendiri insinyur. Di sini juga terdapat beberapa awalan di mana sejauh ini semua metode yang disajikan telah menggunakan analisis statis untuk menentukan sebuah kapasitas tiang pancang. Lalu selanjutnya energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan tiang harus terkait dengan kapasitas statis tiang pancang. Oke, bisa di next, operator. Nah, selanjutnya ini saya baca sedikit saja, di mana saat pemancangan tiang sangat mudah untuk memantau jumlah pukulan, yang merupakan jumlah pukulan palu yang diperlukan untuk menggerakkan tiang pada jarak tertentu. Dalam satuan standar internasional, jumlah pukulan dinyatakan sebagai pukulan garis miring 250 mm atau pukulan per meter. Lalu ratusan formula pemancangan tiang telah diusulkan beberapa di antaranya sejak awal 1850-an. Meskipun rumus ini memiliki format yang berbeda, semua berbagai metodologi umum untuk menghitung kapasitas tiang berdasarkan energi penggerak yang dikirim oleh palu itu sama saja. Lalu di lokasi di mana data uji beban skala penuh tidak tersedia, nah rumus pemancangan tiang ini telah digunakan untuk menilai kapasitas beban statis tiang. Dalam praktiknya, setiap tiang pancang yang memiliki kapasitas beban yang diperlukan yang sesuai dengan jumlah pukulan minimum harus dapat diterima. Oke, bisa di next saja, operator. Nah, di sini kita masuk ke formula pemancangan tiang yang khas, di mana terdapat beberapa rumus. Di sini ada hubungan dasarnya, di mana rumusnya ada WRH, di mana WR ini adalah berat siram, berat pukulan palu, H ini adalah tinggi drop ya teman-teman. Sama dengan RS, di mana R itu resistansi total dari resistansi tiang pancang, kemudian S ini adalah jarak yang didorong dalam satu pukulan yang disebut dengan set. Lalu juga di sini kita dapat dengan mudah memecahkan persamaan. Nah, ini persamaan yang 19.1 untuk total resistensi tiang R jika kita menganggap ketahanan tiang dinamis ini sama dengan kapasitas statis tiang. Oke, bisa di next. Ya, berikutnya juga di sini masih ada rumus, teman-teman. Jadi formula tiang pancang sebagai berikut, di mana PA sendiri merupakan 1 per F, WRH per S. Ini merupakan persamaan ke 19.2, di mana PA ini adalah kapasitas beban ke bawah yang diizinkan, kemudian WR tadi berat palu RAM, lalu juga ada pukulan palu H, lalu juga S ada pile side atau penetrasi per pukulan pada akhir penggerak, di mana ini satunya sama dengan 1 per blow count.
Oke, saya di next. Nah, kemudian di sini ada tetap formula pemancangan tiang yang khas, di mana rumusnya hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini PA sama dengan WRH per F dalam kurung S ditambah C. Nah, di sini berdasarkan data uji beban, Wellington ini merekomendasikan menggunakan koefisien C 25 mm atau 1 in untuk menjelaskan perbedaan antara set teoritis dan set aktual. Nah, oke, bisa di next lagi, operator. Di sini masih dalam pembahasan formula pemancangan tiang yang khas, di mana persamaan tadi pertama kali diusulkan oleh Mayor John Sanders tahun 1851, di mana Sanders mengembangkan persamaan ini berdasarkan pengalamannya melakukan proses pemancangan lebih dari 6.000 tiang kayu di Pitch Patch Island untuk mendukung Fort Belvoir. Oke, bisa di next saja langsung, operator. Di sini ada ketidakakuratan formula penggerak tiang pancang, di mana yang pertama sini formula pemancangan tiang terlihat menarik dan mereka terus banyak digunakan dalam praktik. Sayangnya keakuratan metode ini kurang mengesankan. Lalu yang kedua, terlepas dari kekurangannya yang jelas dan tidak dapat diandalkan, formula tiang masih menikmati popularitas besar di kalangan insinyur yang berlatih, karena penggunaan formula ini mengurangi desain tiang fondasi menjadi prosedur yang sangat sederhana. Yang ketiga, perbandingan antara uji beban tiang dan kapasitas yang diprediksi oleh formula penggerak tiang pancang telah dengan jelas. Lalu yang keempat, meskipun prinsip konservasi energi tertentu berlaku, formula penggerak tiang pancang tertahan karena sulit untuk secara akurat memperhitungkan semua kehilangan energi dalam situasi tiang pancang yang nyata. Oke, bisa di next. Nah, ini ada masuk ke bagian baru analisis persamaan gelombang, di mana hal ini sangat berguna untuk memiliki hubungan antara jumlah pukulan palu dengan kapasitas tiang pancang. Namun pada diskusi dalam bagian persamaan 19.1 bahwa formula penggerak tiang pancang tidak dapat memberikan hubungan yang akurat antara jumlah pukulan palu dan kapasitas tiang pancang karena mereka adalah model yang terlalu sederhana dari proses penggerak tiang pancang. Oke, bisa di next. Oke, berikut nanti ada dasar-dasar propagasi gelombang yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rifal. Kepada Saudara Muhammad Rifal, dipersilakan. Baik, terima kasih Aldin atas waktunya. Selanjutnya saya melanjutkan, yaitu ada dasar-dasar propagasi gelombang. Dan sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar, Saudara Rifal. Saya lanjutkan. Selanjutnya, propagasi gelombang ini dijelaskan oleh persamaan gelombang satu dimensi, di mana keterangannya itu Z kedalaman di bawah permukaan tanah, kemudian T yaitu time atau waktu, U perpindahan tiang pada kedalaman Z, kemudian E modulus elastisitas tiang pancang, R kepadatan massa tiang. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada PowerPoint yang telah kita buat. Next, lanjut. Kemudian, gelombang yang dipantulkan akan melakukan perjalanan kembali kepala ke kepala tiang, di mana ia akan menjadi kembali dipantulkan kembali ke bawah tiang. Untuk proses pekerjaannya atau proses pemukulannya yaitu bisa dilihat pada tabel 19.2 dengan keterangan di mana L itu merupakan panjang tiang dan C merupakan kecepatan gelombang. Next. Selanjutnya, ada kecepatan gelombang terkait dengan modulus dan kepadatan massa tiang dengan persamaan 19.6. Untuk rumusnya bisa kita lihat sesuai dengan PowerPoint yang tertera. Next. Selanjutnya yaitu ke karakteristik palu tiang pancang. Di sini ada dua tahapan. Karakteristik palu tiang pancang yang terpenting untuk menggerakkan tiang ke bawah tanah yaitu yang pertama, jumlah energi dan kecepatan benturan palu. Di mana energi pertama dikirim ke tiang, kemudian diteruskan yaitu dari kecepatan benturan palu tersebut yang akan menekan tiang pancang tersebut ke dalam tanah. Next. Nah, kemudian untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sesuai dengan PowerPoint yang tertera. Bisa di next.
Selanjutnya, transfer energi dalam tiang panjang. Jika kita tahu ES, kita dapat mengaturnya sama dengan pekerjaan yang dilakukan di tiang. Dengan keterangan RS yaitu kapasitas statis tiang, RD kapasitas dinamis tiang, S sama dengan set atau tiang jarak digerakkan dalam satu pukulan palu. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada PowerPoint yang tertera. Baik, selanjutnya yaitu sistem tiang panjang, di mana EH sama dengan energi palu kinetik tersedia pada dampak, kemudian EA sama dengan energi yang hilang dalam opportunence, kemudian E dan P atau EP sama dengan energi yang hilang di tiang itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir energi kental yang hilang di tanah yang tidak berkontribusi pada pekerjaan yang bermanfaat. Untuk rumusnya bisa kita lihat pada PPT yang tertera. Next. Nah, berikut ini sistem pekerjaannya ya. Kita lihat pada tabel 19.3. Selanjutnya, sini ada rumusnya yang terkait pekerjaan di atas tadi yang tertera pada tabel 19.3. Bisa kita lihat selanjutnya. Next. Bisa di next, operator. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ke pemodelan tiang panjang. Di sini model palu kompleksitas model palu bervariasi dengan jenis palu, di mana parameter palu utama untuk model adalah kecepatan dan massa ram sebelum berdampak pada plat stiker. Nah, selanjutnya ada tabel 19.2, di mana menyajikan nilai khas dari properti. Di sini ada tabel 19.1 dan 19.2 yang menjelaskan terkait penjelasan sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya ke mode bantal. Mode bantal akan saya lanjutkan kepada Saudara Tri Hartono. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada mode bantal. Bantalan palu dirancang untuk menyerap energi sehingga mengurangi tekanan pada ram dan melindunginya dari kerusakan saat mengenai plat striker. Untuk memodelkan bantalan, insinyur perlu mengetahui modulus dan koefisien restitusinya. Bantalan palu umumnya terbuat dari bahan serat plastik atau polimer yang diresapi dengan kombinasi dengan lembaran aluminium yang membantu menghilangkan panas yang dihasilkan di bantalan saat penggerak. Sementara sejumlah bahan bantal palu yang berbeda tersedia. Dua yang paling umum digunakan di Amerika Utara adalah bahan serat yang diresapi dengan resin polimer. Misalnya yang sudah tertera di PPT ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sifat-sifat bantal khusus untuk analisis persamaan gelombang. Bisa dilihat ya, ada tabel 19.3. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada model tanah. Model tanah ini yang awalnya dikembangkan oleh Smith tahun 1960, terdiri dari pegas elastis plastik bilinear dan peredam kental atau dashpot yang ditunjukkan pada gambar 19.5. Pegas mewakili tiang statis dan tahanan atau dikonotasikan RS. Meningkat hingga mencapai perpindahan Q dikenal sebagai gempa. Pada saat itu ia mencapai penahan akhir atau RU dan menjadi benar-benar plastis. Secara matematis kita dapat menulis hambatan statis sebagai berikut. Bisa dilihat ya di mana rumus model tanah tersebut. Oke, next. Selanjutnya di sini ada dashpot mewakili tahanan dinamik tiang dan merupakan fungsi dari kecepatan tahanan statis tiang dan faktor redaman Smith atau JS. Terdapat dua seperti gambar
yang di PPT. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada formulasi dari resistensi dinamis. Dalam model redaman Smith asli, tahanan dinamis sebanding dengan tahanan statis, yang dimana di sini ada rumus ya, teman-teman. Nah, dalam rumusan ini, hambatan dinamik bukan merupakan fungsi linear dari kecepatan, karena hambatan statis atau RS tidak konstan tetapi merupakan fungsi dari perpindahan tiang seperti yang didefinisikan oleh persamaan dari 19.16 dan 19.17. Pada formulasi kedua, tahanan dinamik sebanding dengan kapasitas tiang statis ultimate atau RU, atau yang sudah tertera pada rumus berikut. Selanjutnya, dalam hal ini menghambat dinamis akan menjadi fungsi linear kecepatan karena RU konstan. Bentuk ini biasanya disebut redaman viskos Smith karena tahanan dinamis berbanding lurus dengan kecepatan tiang. Oke, selanjutnya. Di sini juga ada rumus hambatan dinamik bukan merupakan fungsi linear dari kecepatan karena hambatan statis atau RS tidak konstan tetapi merupakan fungsi dari perpindahan tiang seperti yang didefinisikan oleh persamaan 19.16 dan 19.17. Kemudian di sini ada rumusnya teman-teman. Kemudian dalam hal ini hambatan dinamis akan menjadi fungsi linear kecepatan karena RU konstan. Bentuk ini biasanya disebut redaman Viskos-Smith karena tahanan dinamis banding lurus dengan kecepatan tiang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Tri. Berikutnya ada proses solusi numerik. Sebagian besar analisis persamaan gelombang dilakukan dengan menggunakan pendekatan beda hingga untuk menyelesaikan persamaan 19.4 tadi. Yang pertama, parameter yang dibutuhkan untuk memodelkan ada hammer, appurtenance, pile, dan soil yang ditentukan. Kemudian model numerik dari sistem dirakit. Setelah model dirakit, proses komputasi dimulai dengan terlebih dahulu memilih kenaikan waktu yang terkecil atau bisa kita sebut dengan delta T. Kenaikan waktu delta T tadi harus lebih kecil dari waktu yang dibutuhkan gelombang tegangan untuk melewati salah satu elemen model tiang yang ditunjukkan pada gambar 19.3. Selanjutnya, RAM diberi kecepatan yang sama dengan kecepatan tumbukannya. Dari titik awal ini, proses berikut diikuti. 1. Mulai dari bagian sistem. Perpindahan setiap elemen diprediksi berdasarkan kecepatan dan kecepatannya dari langkah waktu saat ini. Untuk I, elemen, dan J, langkah waktu diprediksi menggunakan kinematika sederhana sebagai berikut, bisa dilihat. Dan berikut ada nilai peredam tanah yang direkomendasikan. Untuk tanah tidak kohesif, estimasi redaman 0,16 second per meter, atau dalam kaki, second 0,05 second per kaki. Yang bisa dilihat untuk jenis-jenis tanahnya. Yang kedua, gaya yang bekerja pada setiap elemen dihitung. Gaya pegas dihitung berdasarkan konstanta pegas dan perbedaan perpindahan antara elemen yang berdekatan. Ketiga, setiap elemen dihitung menggunakan hukum Newton kedua, di mana F sama dengan M. Dan massa elemen gaya dihitung dari langkah kedua. Yang keempat, langkah waktu bertambah sebesar delta T, dan proses dimulai kembali pada langkah pertama. Kemudian kita masuk ke perangkat lunak analisis gelombang. Perangkat lunak persamaan gelombang pertama yang tersedia untuk umum adalah program TTI yang direkomendasikan di Texas University. Pada tahun 76, para peneliti di Goble and Associates mengembangkan program namanya WEAP atau Wave Equation Analysis of Piles. Sementara beberapa perangkat lunak analisis gelombang, persamaan gelombang, domain publik masih tersedia. Dan perangkat lunak analisis gelombang seperti GRL WEAP
dan ini situsnya, dan TNO WAV tersedia secara luas dan dapat mudah dijalankan di komputer pribadi. Kemudian ada pemilihan palu awal. Sebelum melakukan analisis persamaan gelombang, tipe dan model hammer harus dipilih, atau palu ya di sini. Pemilihan palu akan didasarkan pada banyak faktor yang didapat dikelompokkan secara luas menjadi faktor komersil, lingkungan, dan operasional. Faktor komersial termasuk biaya dan ketersediaan peralatan. Faktor-faktornya ada 2, ada kebisingan dan getaran. Ada 3 sumber kebisingan dalam penggerak tiang pancang. Kebisingan benturan palu, kebisingan knalpot palu, dan dering tiang pancang. Dan kebisingan dapat dikurangi dengan mengganti bahan bantal atau menempatkan kap mesin di atas helm. Dan selanjutnya, seperti yang dibahas sebelumnya, karakteristik operasional yang paling penting dari palu yang dipilih adalah energi pengenal, berat palu, dan struk. Salah satu manfaat besar dari analisis persamaan gelombang adalah dapat dengan benar mencocokkan palu dengan tiang pancang. Untuk memulai analisis, perlu memiliki perkiraan ukuran palu yang diperlukan. Proses ini dimulai dengan menentukan resistansi tiang pancang dan akhir yang diperlukan. Ini untuk desain ASD. Berikut ada rumus RUR sama dengan F dikali P, di mana P beban normal pada tiang pancang yang dihitung menggunakan kombinasi beban ASD dalam persamaan 5.4 hingga 5.12. Dan di sini ada F, di mana F adalah faktor aman yang diperlukan. Kemudian ada untuk desain LRFD, RUR dihitung sebagai RUR sama dengan 1 per diameter dari PU. PU beban normal yang diperhitungkan pada tiang pancang yang dihitung menggunakan beban LRFD, kombinasi dalam persamaan 5.13 hingga 5.19. Dan di sini F beda faktor, di sini faktor resistansi berdasarkan program analisis dan pengujian yang akan digunakan dalam konstruksi. Baik, di sini setelah resistansi statis yang dapat diperlukan ditentukan, tabel 19.6 dapat digunakan untuk memperkirakan energi yang palu yang dibutuhkan. Berikut adalah tabel perkiraan awal palu energi. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian mengembangkan grafik bantalan menggunakan analisis persamaan gelombang. Salah satu tujuan utama melakukan analisis gelombang, persamaan analisis gelombang adalah untuk mengembangkan hubungan antara jumlah pukulan dan kapasitas set yang pancang. Dari analisis ini, terdapat 3 parameter utama yang digunakan sebagai input untuk analisis persamaan gelombang. Yang pertama ada jenis dan panjang tiang pancang, kedua jenis tanah sepanjang tiang pancang, ini digunakan untuk menentukan faktor redaman. Yang ketiga, rasio resistensi kaki terhadap resistansi samping tiang pancang. Selanjutnya, palu kandidat diidentifikasi berdasarkan energi yang dibutuhkan, penggerak yang diharapkan, kondisi dan ketersediaan lokal. Berikut persamaan gelombang analisis kemudian dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kapasitas nominal file atau PN diasumsikan ini. Yang kedua, kapasitas tiang pancang didistribusikan antara side resistance dan true resistance berdasarkan perkiraan rasio resisten kaki terhadap side resistance. Yang ketiga, ada analisis tiang pancang dinamis dilakukan yang menghasilkan sebuah energi yang ditransfer dari palu ke tiang pancang, besarnya tekanan yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah jumlah pukulan atau set yang diperlukan untuk mencapai PN yang diasumsikan. Yang keempat, nilai baru untuk PN diasumsikan, dan langkah kedua dan tiga diulang sampai rentang nilai PN cukup telah dievaluasi. Kemudian ada analisis tekanan penggerak dan pemilihan peralatan penggerak yang optimal. Analisis persamaan gelombang lain yang berguna disebut analisis drivability. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencocokkan kombinasi palu tiang pancang yang dapat didorong secara ekonomis tanpa merusak tiang pancang. Dan dalam analisis ini ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas tiang pancang statis sebagai fungsi kedalaman penetrasi yang diperkirakan menggunakan teknik.
yang dijelaskan di bab 15. Yang kedua, tiang pancang, ujung, dan sisi redaman dan nilai gempa ditentukan sebagai fungsi kedalaman berdasarkan profil tanah. Yang ketiga, kedalaman awal penetrasi tiang pancang diatur. Yang keempat, analisis persamaan gelombang dilakukan untuk menentukan jumlah pukulan yang diperlukan. Yang kelima, tiang pancang, tekanan set dan stroke ditentukan untuk kedalaman penetrasi saat ini. Yang keenam, kedalaman penetrasi tiang pancang meningkat dan langkah 4-6 diulang sampai penetrasi penuh dari tiang pancang tercapai. Dan ini berikut contoh analisis dari perangkat lunak GRL WPF tadi. Ya teman-teman bisa dilihat, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Dan ini masih di analisis software yang tadi, perangkat lunak GRL WHP. Bisa dilihat analisis keuntungan dan kerugian. Oke. Selanjutnya, jumlah pukulan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas normal dan jumlah pukulan pada akhir penggerak ditinjau untuk menentukan apakah palu berukuran dengan benar dan efisien menggerakkan tiang pancang. Jika pukulan yang diprediksi pada akhir penggerak kurang dari 80 pukulan per meter, insinyur harus mempertimbangkan untuk menggunakan palu energi yang lebih rendah. Jika jumlah pukulan yang diprediksi pada akhir penggerak lebih dari 600 pukulan per meter, insinyur harus mempertimbangkan untuk menggunakan palu energi yang lebih tinggi. Berikut ada tabel tipikal allowable pile stresses during driving, di mana AS adalah potongan melintang area baja, AC area beton, potongan melintang kotor, FA tegangan kayu yang diizinkan untuk desain statis, FC aksen kekuatan tekan beton yang tidak terdefinisi, ada FY tegangan hasil baja, ada FPC stress processing. Dan berikut akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fitra. Oke, terima kasih Hamzah. Selanjutnya, membukukan atau efek relaksasi. Seperti yang dibahas pada bagian 13.3, hampir semua tiang pancang yang didorong menunjukkan perubahan kapasitas dari waktu ke waktu. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai pembukuan atau stup. Besarnya pembukuan dalam tiang pancang didorong ke tanah jenuh, tetapi juga terlihat di tiang pancang didorong ke pasir kering. Di beberapa tanah, kapasitas tiang pancang telah diketahui menurun dari waktu ke waktu. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai relaksasi. Ini berarti kapasitas tiang pancang yang diukur selama penggerak akan berbeda dari kapasitas tiang pancang yang sama beberapa saat setelah penggerak. Untuk kejelasan, kapasitas tiang pancang yang ditentukan berdasarkan analisis persamaan gelombang yang dilakukan selama penggerak disebut dengan kapasitas end of driving. Selanjutnya, pengujian dinamis regangan tinggi. Nah, untuk menentukan kapasitas tiang pancang, batasan-batas ini meliputi ketidakpastian dalam energi yang dikirim ke kepala tiang pancang karena kesalahan pemodelan. Yang pertama, ketidakpastian dalam sifat tanah yang dinamis. Yang kedua, ketidakpastian jumlah pukulan selama tetap. Dan yang ketiga, hanya dapat digunakan untuk tiang pancang yang digerakkan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, telah dikembangkan sejumlah uji lapangan dinamis untuk menentukan kapasitas di dalam tiang pancang. Tes ini umumnya lebih murah daripada tes tiang pancang statis, dan terkadang digunakan untuk melengkapi tes tiang pancang statis dan digunakan sendiri untuk menentukan kapasitas tiang pancang di dalamnya. Next. Selanjutnya, durasi pendek tes dinamis regangan tinggi. Tes ini menggunakan pengukuran tegangan dan kecepatan partikel yang dihasilkan oleh beban dinamis yang diterapkan pada kepala tiang pancang. Saat menguji tiang pancang yang digerakkan, sumber pemuatan dinamis yang paling umum adalah palu tiang pancang, karena sudah ada di tempat dengan demikian mewakili sedikit atau tidak ada biaya tambahan. Namun metode pengujian ini terbatas pada tiang pancang yang digerakkan. Beban dinamis juga dapat diperoleh dengan palu jatuh atau dengan bahan peledak, yang memungkinkan pengujian poros yang dibor dan jenis fondasi dalam lainnya.
peralatan lapangan untuk mengukur kekuatan dan akselerasi dalam tiang pancang selama penggerak dikembangkan selama tahun 1960-an dan menjadi tersedia secara komersial pada tahun 1972. Nah, metodologi ini sekarang distandarisasi dan dijelaskan dalam ASTM D4945, di mana peralatan ini mencakup 3 komponen. Yang pertama, sepasang transducer regangan yang dipasang di dekat bagian atas tiang pancang. Yang kedua, sepasang akselerometer. Dan yang ketiga, penganalisis. Next. Oke, data regangan dikombinasikan dengan modulus elastisitas dan area penampang tiang pancang, memberikan gaya aksial di lokasi sensor. Data akselerasi yang terintegrasi dengan waktu menghasilkan kecepatan partikel di lokasi sensor. Lalu data akselerasi terintegrasi ganda dengan waktu menghasilkan perpindahan tiang pancang selama pukulan palu. Next. Mohon maaf, ini ke scroll sampai bawah. Selanjutnya, metode kasus. Metode kasus adalah solusi analitis dari persamaan gelombang satu dimensi mengingat pantulan gelombang dari sisi dan ujung tiang pancang. Nah, dampak palu menciptakan puls gelombang tekan yang bergerak menuruti tiang pancang. Saat bergerak, puls menginduksi kecepatan partikel ke bawah. Jika tiang pancang hanya memiliki resistensi bantalan kaki, memantul dari bawah dan bergerak kembali sebagai gelombang kompresi lain seperti yang diilustrasikan pada gambar 19.2. Kelompok yang dipantulkan ini menghasilkan kecepatan partikel yang bergerak ke atas atau negatif. Waktu yang diperlukan untuk gelombang untuk melakukan perjalanan ke bagian bawah tiang pancang dan kembali adalah 2D 2/c, di mana D2 adalah jarak dari transducer regangan dan akselerometer ke ujung tiang. Oke, next. Nah, ini adalah gambar plot gaya dan kecepatan partikel yang khas di dekat bagian atas tiang pancang waktu untuk tiang pancang bantalan kaki. Oke, next. Selanjutnya, metode kasus. Berbeda dengan tiang bantalan jari kaki yang diwakili oleh gambar 19.9 dan 19.10. Nah, gambar yang tadi menunjukkan gelombang untuk tiang pancang gesekan dengan resistensi bantalan jari kaki yang sangat dikit. Hal ini saat puls gelombang kompresi bergerak menuruni tiang pancang, ia menghadapi hambatan gesekan samping. Setiap kenaikan resistensi menghasilkan gelombang yang dipantulkan yang bergerak kembali ke atas tiang pancang, sehingga jejak gelombang menunjukkan kedatangan gelombang tekan yang dipantulkan pada waktu yang jauh lebih awal dari 2D2/c. Nah, diperhatikan bahwa kedatangan tercermin tidak berbeda seperti yang terjadi dalam kasus ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktis. Baik, terima kasih Fitra. Selanjutnya ada metode pencocokan gelombang. Untuk metode pencocokan gelombang ini sebaliknya analisis persamaan gelombang menggunakan model tanah yang lebih akurat, tetapi menderita ketidakakuratan permodelan palu dan appurtenances. Untungnya kekuatan dan kelemahan dari kedua metode ini gratis, sehingga kami dapat menggabungkannya untuk membentuk analisis yang lebih baik. Analisis gabungan ini menggunakan tegangan dan kecepatan yang diukur di bagian atas tiang pancang sebagai input ke analisis persamaan gelombang. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menyesuaikan parameter tanah agar sesuai dengan jejak gelombang yang kita hitung dari tiang pancang. Metode ini dikenal sebagai metode pencocokan gelombang atau pencocokan sinyal. Metode pencocokan gelombang ini yang pertama diterima secara luas atau dikenal sebagai CAPWAP. Bisa di next. Dengan menggunakan sifat tanah back calculated
Analisis persamaan gelombang lebih lanjut dapat dilakukan untuk menghasilkan banyak produk yang berguna termasuk yaitu parameter input yang lebih akurat untuk analisis persamaan gelombang, yang kemudian dapat digunakan untuk memilih peralatan penggerak yang optimal serta untuk menghasilkan grafik bantalan. Untuk grafiknya sendiri bisa kalian lihat pada gambar berikut. Yang pertama itu ada kecocokan awal menggunakan sifat tanah standar, gelombang stres yang dipantulkan, yaitu dia buruk. Lalu ada iterasi kedua, disesuaikan dengan rasio resistensi kaki atau sisinya. Perbandingannya lebih baik. Dan yang ketiga ada iterasi ketiga, gempa tanah yang disesuaikan dengan faktor redaman. Kalau yang ini perbandingannya lebih bagus. Bisa di next. Selanjutnya ada tes menggunakan drop hammers. Analisis pencocokan gelombang seperti CapWeb asli dikembangkan untuk digunakan sebagai fondasi tiang pancang yang digerakkan. Karena data akselerasi dan regangan mudah dikumpulkan selama proses bergerak. Sejak itu, para insinyur telah menerapkan metode ini ke sistem tiang pancang lain, seperti tiang pancang Corriger atau poros yang dibor. Dalam tong ini, hammer drop yang dirancang khusus dibawa setelah pemasangan tiang pancang untuk menguji tiang pancang. Proses pengumpulan dan analisis data sama dengan tiang pancang yang digerakkan. Metode ini juga dapat diberikan verifikasi dinamis. Kapasitas beban yang ditentukan dari metode analitik. Sementara lebih murah daripada uji beban statis. Hal ini terutama berlaku dengan poros drill berkapasitas tinggi di mana beban statis sangat mahal. Sejumlah sistem palu drop atau drop hammer ini yang berbeda telah dikembangkan. Sebagian besar mengandalkan instrumentasi CapWeb standar dan metode analisis. Beberapa metode yang lebih maju termasuk instrumentasi yang ditingkatkan. Bisa di next. Selanjutnya ada tes beban dengan dorongan yang kuat. Dorongan gaya atau uji dinamis ini durasinya lebih panjang berbeda dari tes durasi pendek karena dengan yang diterapkan ke bagian atas tiang pancang berlangsung selama 50 sampai 200 milisecond. Yang biasanya 10 kali atau lebih lama dari beban yang diterapkan selama tes durasi pendek. Untuk durasi beban yang diterapkan umumnya lebih baik 10 kali waktu yang dibutuhkan untuk gelombang stres untuk tiang pancang yang digunakan. Oleh karena itu, tes ini tidak perlu memodelkan gelombang propagasi atau gelombang tekanan melalui tiang pancang. Salah satu kelemahan dari uji denyut nadi ini adalah bahwa ia hanya menentukan total kapasitas statis tiang pancang, karena analisis persamaan gelombang dilakukan atau tidak mungkin menentukan distribusi resisten sepanjang tiang pancang. Berikut ada gambar palu drop yang digunakan. Bisa di next. Selanjutnya ada sistem statnamic test. Untuk sistem ini memuat fondasi dengan menyalakan propelan yang terletak di dalam ruang tekanan yang ditempatkan di antara fondasi dan massa reaktan. Seperti yang diilustrasikan di gambar di bawah, ketika dinyalakan, gas meluncur massa reaksi ke atas pada akselerasi hingga 20 gram, yang memungkinkan tes untuk menghasilkan gaya ke bawah pada tiang pancang dengan sama hingga 20 kali berat massa reaksi. Hal ini memungkinkan pengguna massa relatively kecil dibandingkan dengan tes statis, sehingga menghemat biaya mobilisasi yang signifikan dan waktu setup. Untuk gambar 19.15 menunjukkan serangkaian foto tes statnamik pada tiang pancang yang didorong di atas air. Dalam hal ini, silinder berisi air digunakan sebagai massa reaksi. Lalu massa reaksi ini harus ditangkap sebelum jatuh kembali dan bertampak pada tiang pancang. Berikut adalah contoh gambarnya, yaitu diagram skematik sistem uji statnamik, di mana yang gambar A ini adalah sistem silinder piston yang disyarat dengan propelan ditempatkan di atas tiang pancang. Yang kedua ini adalah ketika propelan dinyalakan di ruang bakar. Bisa di next. Selanjutnya ada sistem drop hammer. Jenis lain dari sistem uji gaya ini merupakan jenis bobot drop yang sama digunakan untuk pengujian dinamis, regangan tinggi, durasi pendek. Namun sistem ini
termasuk bantal tiang pancang yang sangat tebal. Biasanya kayu lapis sekitar 20 cm atau 8 inch, atau bisa lebih tebal. Bantalan tiang pancang ini tebalnya menurunkan beban puncak dan meningkatkan durasinya dibandingkan dengan tes durasi pendek. Gambar di bawah ini menunjukkan bantal yang digunakan untuk uji beban dorongan atau drop hammer. Untuk cushion harus dirancang dengan benar untuk memastikan penguatan durasi panjang yang diperlukan untuk tes ini. From uji beban pulsa ini lebih umum karena sistem ini tidak se-eksklusif dan tidak perlu memperoleh izin untuk mengangkut dan menggunakan propelan yang digunakan dalam uji statnamik. Untuk gambar A sendiri, ini biasanya reaksi terletak di atas atau di sekitar ruang tekanan statnamik. Namun, hal ini massa reaksi terdiri dari air di dalam wadah yang terendam. Untuk gambar yang kedua, yaitu ruang tekanan statnamik terletak di atas tiang pancang uji. Dan dalam hal ini terhubung ke massa yang terendam melalui tendon. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jaya. Bisa di next. Nah, lalu selanjutnya, karena durasi yang relatif lama dari pulsa penguatan dalam pengujian pulsa gaya, dapat diasumsikan bahwa tiang pancang bergerak sebagai tubuh yang kaku. Metode analisis yang paling umum adalah metode unloading point atau disebut UP. Model untuk metode UP adalah massa kaku untuk tiang pancang dengan pegas non-linear dan dashboard untuk respons tanah. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 19.17, mengabaikan gravitasi dan menerapkan kesetimbangan vertikal, kapasitas tiang pancang statis, RU dapat dihitung sebagai RU sama dengan FD dikurang FA dikurang FV. Yang dimana FD itu total gaya yang diterapkan, dinamis plus statis, lalu FA total gaya yang diterapkan, dinamis plus statis, lalu FV adalah gaya redaman yang bekerja di tiang pancang. Lalu selanjutnya bisa di next. Nah, gaya karena akselerasi dan redaman dapat dihitung sebagai FA sama dengan MPA, FV sebagai VPJS, di mana MP itu adalah massa tiang pancang, A itu percepatan tiang pancang karena gaya yang diterapkan, VP adalah kecepatan tiang pancang, JS adalah faktor redaman tanah. Nah, di gambar 19.18 ini, diagram skematik sistem uji statnamik, yaitu A, sistem silinder piston yang syarat dengan propelan ditempatkan di atas tiang pancang uji dengan massa reaksi di atas silinder. Lalu yang B ialah ketika propelan dinyalakan di ruang bakar, mendorong massa reaksi dan turun di tiang pancang dengan kekuatan yang sama dan berlawanan. Bisa di next. Nah, di sini itu, metode UP ini mengasumsikan bahwa tiang bergerak sebagai benda tegar. Lalu ada dua contoh di mana asumsi ini tuh mungkin tidak valid. Nah, yang pertama adalah kasus di mana kaki tiang pancang berada di dalam bahan yang lebih kaku dari sisa tiang pancang. Lalu hal ini itu dalam kasus untuk mengatasi masalah ini, metode titik bongkar muat MUP dikembangkan. Lalu metode ini itu melibatkan penempatan akselerometer di dekat ujung tiang selain akselerometer dekat kepala tiang. Asumsi benda tegar dipertahankan, tetapi percepatan rata-rata dari kepala dan kaki tiang ini digunakan untuk melakukan analisis. Kalau tidak, analisisnya sama seperti sebagai metode UP.
Lalu kasus kedua di mana asumsi benda tegar tidak berlaku untuk waktu yang lama, yang di mana waktu pemuatan relatif itu singkat dibandingkan dengan panjang tiang. Lalu NW sebagai metode untuk menemukan durasi beban yang asumsi benda tegarnya sesuai. Nomor gelombang tegangan mewakili berapa kali gelombang pembebanan menempuh panjang tiang selama dinamika beban dan dihitung sebagai, bisa di next. NW sama dengan CT per L, di mana C itu adalah kecepatan gelombang, yang lalu T itu adalah durasi, lalu L itu adalah panjang tiang panjang. Selanjutnya, nah ini di penyesuaian untuk pengujian tanah kohesif ini, asumsi ini tuh penting. Nah, yang asumsi itu penting karena bahwa semua efek dinamis ditangkap oleh koefisien redaman dan istilah percepatan tiang. Lalu asumsi ini tuh tampaknya memuaskan untuk pengujian yang dilakukan di tanah tanpa koherensi di mana kapasitas tiang ditentukan oleh uji beban pulsa gaya yang dianalisis menggunakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan kapasitas yang ditentukan melalui uji beban statis. Lalu berdasarkan perbandingan 4 uji beban di tanah kohesif, di mana uji beban dinamik dan statis ini menggunakan faktor reduksi 0,65 ketika menggunakan metode UP untuk menentukan kapasitas tiang dalam tanah liat. Nah, selanjutnya itu metode ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi uji pembebanan pulsa yang dilakukan di tanah liat. Namun lebih banyak pengujian di lempung klasis tinggi diperlukan untuk memvalidasi model. Selanjutnya. Nah, lalu di sini tuh bisa disingkatkan saja, analisis cap-uap itu dilakukan dari akhir data penggerak untuk menentukan faktor redaman. Nah, lalu selama tiang panjang produksi, metode kasus itu dapat digunakan untuk menentukan kapasitas tiang secara real time atau grafik bantalan dikembangkan dari tiang panjang. Indikator dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi tiang panjang. Bisa di next. Saya kembalikan kepada teman saya, Muhammad Wiran Adin. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5 yang sudah menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari kelompok 5 ada manfaatnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Barangkali ada dari teman-teman yang sedang tadi mendengarkan, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, tidak ada ya. Oke, sepertinya tidak ada, karena waktunya sudah menjelang siang juga. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah hadir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.